Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan menambah wawasan Anda tentunya seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini yaitu narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ardiansyah Feryadi Sitompul, spesialis urologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Baik dokter, pada hari ini tema kita sangat menarik sekali nih dokter ya, tentang kenali sejak dini gejala batu saluran kemih. Benar ya dok ya? Benar ya. Baik, ya itulah pemirsa tema kita pada hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741 atau di nomor 0811 7433 133. Mari silakan menghubungi kami Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini, tentunya langsung dengan narasumber kita yaitu Dr. Ardiansyah, spesialis urologi. Baik dokter, terlebih dahulu nih saya ingin membahas tentang tema kita nih, sangat luar biasa sekali, yaitu gejala batu saluran kemih. Nah sebelumnya nih mau selayang pandang dulu nih tentang Dr. Ardiansyah nih, mungkin bisa dijelaskan seperti apa aktivitas hariannya, di mana, dan mungkin pemirsa banyak yang belum tahu nih dokter, spesialis urologi ini apa sih dok? Nah, mohon dijelaskan dokter untuk selayang pandang untuk mengenal dokter lebih dalam lagi. Silakan dokter. Saya Ardiansyah, saya salah satu staf urologi di departemen di bagian bedah urologi Rumah Sakit Raden Matahir, Provinsi Jambi. Baik. Nah, terkait masalah urologi memang jumlah kita di Provinsi Jambi masih sedikit ya. Total kita punya di Provinsi Jambi ada 5 orang saat ini. Nah makanya mungkin orang juga nggak terlalu awam dengan urologi. Iya, kirain masih dokter penyakit dalam aja gitu kan dok? Bukan ya? Beda ya dok ya? Beda. Jadi urologi itu merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang khusus mempelajari tentang saluran kencing manusia, laki-laki dan perempuan, beserta dengan genitalia eksterna pada laki-laki. Jadi saluran kencing manusia itu mulai dari ginjal, ada salurannya ureter, kemudian penampung kencing nanti ada kandung kemih, kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing uretra nanti. Oh begitu. Jadi kalau kita bicara tentang batu saluran kemih, berarti batu itu bisa saja di ginjal, atau bisa saja di saluran ginjalnya namanya ureter, atau mungkin saja di kandung kemih, atau sudah keluar tapi tersangkut di dalam uretra. Oh seperti Jadi itu. sepanjang itu nanti ya. Jadi terkait gejalanya nanti akan tergantung dari di mana posisi batunya nanti. Kalau dia di ginjal nanti akan berbeda gejalanya kalau batunya berada di dalam kandung kemih begitu. Oh begitu dokter. Nah juga saya dapat info bahwa dokter merupakan dosen praktisi juga ya dok ya? Wah. Kebetulan kita karena staf di Raden Matahir rata-rata semuanya menjadi staf pengajar di Universitas Jambi di Fakultas Kedokteran. Baik, luar biasa dokter. Ya, itu tadi selayang pandang tentang Dr. Ardiansyah ya dok. Sekarang kita masuk tentang tema kita hari ini nih dok, yaitu tentang batu saluran kemih. Mungkin bisa dijelaskan juga sama pemirsa TVRI Jambi ini definisi dari batu saluran kemih ini sendiri apa sih dok? Jadi silakan dijelaskan dok. Batu di saluran kemih berarti ditemukannya benar partikel batu yang berada di dalam ginjal atau mungkin saja di ureter, di kandung kemih dan di uretra. Memang beneran batu ya dok? Beneran batu. Tadi kebetulan saya ya agak telat sedikit karena tadi masih ada operasi tadi. Oh baik, ada tindakan ya tadi ya dok ya. Nah jadi berarti secara bentuk tekstur memang jadi batu banget dok. Nah itu terbentuk dari apa nih dok? Kok bisa jadi si batu nih dok? Nah kan kalau pikiran kita kan nggak mungkin orang makan batu ya kan dok ya. Nah tapi seperti apa bisa jadinya seperti batu itu dok? Nah di beberapa daerah banyak yang mengatakan istilah-istilah yang ada yang bilang penyakit batu karang ya, macam-macam istilahnya. Tapi orang biasanya mengatakan batu karang ya, karena memang bentuknya persis dengan batu karang. Batunya keras ya, permukaannya tidak rata pada umumnya ya, dan memang tajam biasanya. Makanya kadang-kadang kalau pasien kesakitan bisa sampai berdarah kencingnya pada saat batunya keluar. Gitu. Nah kenapa bisa terbentuk? Batu itu terbentuknya karena adanya presipitasi atau penggumpalan dari garam yang berada di dalam urin sebenarnya. Sebenarnya di dalam kencing kita itu ada kristal-kristal yang akan terbentuknya batu nantinya. Tetapi semua orang nggak kena batu.
populasinya hanya sekitar 15% pada orang dewasa. Berarti bisa terjadi ke setiap Sekitar, orang. Iya, Bisa jadi misalnya kalau kita kumpulkan populasi, ada peluang. Iya, populasinya 100 orang. Dalam 100 orang itu mungkin akan kita temukan 15%, 15 orang berarti yang terkena batu saluran kemih tersebut. Oh, begitu. Nah, jadi tidak semuanya orang bisa kena. Tapi ada peluang Iya. dari antara berapa orang itu bisa Iya. ada yang terkena itu. Nah, Karena jadi- memang dari air seni atau air kencing kita Ya, juga memang ada sudah partikelnya. Jadi kadang-kadang pasien datang atau dikonsulkan ke kita ke urologi karena pemeriksaan hasil urinalisis ya, laboratorium kencingnya itu ditemukan misalnya ada kristal urat misalnya, atau kristal kalsium oksalat misalnya. Nah, itu belum tentu terbentuk batu nantinya. Oh. Karena dia harus ada keseimbangan antara pengencer dan bahan terlarutnya. Ada pelarut istilahnya. Jadi seperti kita buat kopi, kalau kopinya sedikit, airnya banyak, maka kopinya kan Encer, larut gitu ya. ya ngaruh dengan tekstur Iya. ya. Tapi suatu ketika nanti pelarutnya sedikit, banyak bahan yang terlarut, maka akan terbentuk nantinya, mulai dari pembentukan inti atau nidus nanti yang baru terbentuk matriks batunya nantinya. Nah, secara umum batu itu komposisinya paling banyak memang terdiri dari komponen kalsium oksalat paling banyaknya. Selain itu bisa juga karena asam urat juga bisa. Oh, bisa berhubungan ke situ ya, Dok ya. Berarti orang yang asam urat bisa terjadi Ya, juga benar. kepada Terbentuk batu terbentuk bisa. batu tersebut. Dan juga untuk posisinya nih, Dok. Baturan saluran kemih ini seperti apa? Atau misalnya kalau di ginjal posisinya jadi batu ginjal atau Ya. di saluran kemih, nah, itu bisa mungkin Jadi dijelaskan, berdasarkan posisi batunya di mana, kalau posisi batunya di ginjal kita sebut dengan batu ginjal. Setelah ginjal itu ada ureter, kalau posisinya di ureter kita sebut dengan batu ureter. Kalau sudah masuk ke dalam kandung kemih kita sebut dengan batu kandung kemih. Dan kalau sudah keluar di uretra, saluran kencing paling ujung, kita sebut dengan batu di uretra. Dan itu manifestasi klinisnya akan berbeda-beda nanti tergantung lokasinya. Berarti sama ya, berarti Dok ya. Kalau untuk batu itu sendiri sebutannya mau tergantung posisi, mau itu batu ginjal atau dia batu ureter tadi, kemudian sama batu kandung kemih. Ya, jadi secara global kita menyebutnya batu di dalam saluran kemih kan. Oke, secara Ya, globalnya secara besarnya. globalnya begitu. Tetapi nanti ya treatmentnya nanti akan tergantung di mana lokasi batunya nantinya. Oke, itu batunya sendiri ada berbagai jenis ukuran dan tipe keparahan kan, Dok? Benar. Ya, Itu jadi seperti apa? mulai Dok? ada batu yang kecil. Jadi misalnya seseorang misalnya ada batu di dalam ginjalnya 5 mm misalnya. Sebesar kecil. Ke 5 mm setengah senti kan Oh kecil iya, ya. benar. Nah, tetapi pada saat itu mungkin posisi batunya tidak menyumbat sama sekali, ada berada di dalam kamar-kamar ginjal. Di dalam ginjal itu ada kamar-kamarnya namanya kaliks ya. Nanti suatu ketika nanti bertahun-tahun mungkin saja si batu tetap berada di dalam ginjal. Ya, bisa saja kemungkinan dia bertambah besar Benar. atau bertambah jumlahnya, atau mungkin saja batu itu bisa keluar karena kan ginjal itu apalagi posisi batunya berada di dalam kamar yang atas gitu, di kamar kaliks superior namanya. Jadi kalau batu itu nanti berada di kaliks superior, karena kita beraktivitas secara gravitasi bisa aja batu itu menggelinding keluar. Dan pada saat dia keluar menyumbat di saluran ureter, nah mungkin pada saat itu baru muncul keluhannya. Oh, jadi bukan berarti kalau udah ada batu itu bakal ada terjadi keluhan, belum tentu Belum juga. tentu. Prinsipnya dia akan menimbulkan keluhan kalau dia menyumbat atau mungkin saja dia terjadi infeksi. Kalau tidak tersumbat dan tidak ada infeksi, biasanya tidak ada keluhan sama sekali. Tapi yang jelas kalaupun ada itu tergantung bagaimana di posisinya ya, Di mana mengganggu atau posisinya, tidak. mengganggu apa tidak, dan yang harus kita pastikan apakah sudah terjadi infeksi apa tidak. Baik, seperti itu ya. Ternyata perkara batu aja itu bisa macam-macam Bisa. ya, Dok ya. Makanya nanti juga pendekatan penata laksananya juga berbeda-beda nantinya. Jadi kalau zaman dulu orang memikirkan kalau setiap batu itu harus dioperasi gitu. Makanya kita menghilangkan stigma bahwa dokter spesialis urologi itu bukan tukang batu gitu. Iya, bisa jadi ya, Dok ya, karena untuk ngeluarin tuh batu ya, Iya. Dok ya. Iya benar-benar. Karena tidak semuanya harus dioperasi. Kecuali mungkin pada orang-orang tertentu ya, contohnya pilot misalnya. Iya, ya kan? benar. Orang yang memerlukan pekerjaan dengan konsentrasi tinggi, kadang-kadang batu kecil pun harus diselesaikan gitu. Walaupun sebenarnya pada saat itu dia tidak mengganggu karena Tidak ada keluhan misalnya. Karena dikhawatirkan nanti misalnya seorang pilot tiba-tiba kan kebayang kalau lagi bawa pesawat, tiba-tiba benar, batunya nggak naasnya batunya nyumbat kan, kolik istilahnya kan, kesakitan nggak. Jadi memang harus, makanya kalau untuk yang profesi-profesi seperti itu harus terus diadakan medical check up rutin Medical ya, check up Dok? biasanya, dan biasanya maskapai tertentu dia harus menyuruh pilot itu harus diselesaikan walaupun ukuran batunya cuma 5 mili. Walaupun dia sehat atau Sehat, tampak sehat. keluarnya dia Iya. physically-nya Dia nggak akan minta itu apa-apa. harus dikerjakan gitu. Tapi ya pada dasarnya kalau seandainya tidak menyumbat dan tidak ada infeksi ya sebenarnya tidak perlu khawatir. Tinggal nanti kita evaluasi aja apakah dia bertambah ukurannya atau posisinya berubah, itu saja. Oke, untuk batunya itu sendiri dia didiagnosisnya harus melalui USG abdomen atau apa, atau Ya. bisa
di terawang aja itu terlihat gitu dong. Zamannya ini dong berarti dulu ya. Ya seperti apa dok kalau untuk iya menari ya, gitu ya. benar. Nggak, ya, jadi untuk diagnosis pastinya hanya dengan menggunakan imaging saja. Imaging, Iya. baik. Yang terbaik yang menggunakan CT scan, tentunya CT scan lengkap ya. non kontras ya, itu yang paling baik ya. Tetapi di praktek sehari-hari sederhananya bisa kita diagnostik dengan menggunakan ultrasonografi. Oh, dari USG bisa kita lihat gitu. Tetapi tentu USG hanya bisa mendeteksi saja ya kan. Karena USG tidak bisa melihat berapa jelas ukurannya pastinya berapa gitu, posisinya di mana tentu tidak akan terlihat. Begitu, akan jauh lebih bagus kalau kita seandainya menggunakan CT scan gitu. Lebih efektif dan juga lebih real akurat, ya, akurat lebih benar, akurat dok. tepatnya. Makanya gold standarnya kalau untuk menentukan diagnosis batu di saluran kemih ya harus menggunakan CT scan yang terbaik. Gitu. Begitu dok, baik dok. Nah untuk batu ginjal ini sendiri dok, faktor resikonya nih dok, batu ginjal atau batu saluran kemih ini terjadi kepada siapa-siapa saja untuk faktor resikonya? Nah, tadi saya sudah singgung tadi bahwa prevalensinya sekitar 15% pada usia dewasa ya. Laki-laki dan perempuan lebih banyak biasanya pada laki-laki, perbandingannya 3:1 ya. Nah, untuk faktor risikonya tentu karena ini prosesnya terjadi karena proses presipitasi ya, adanya ketidakseimbangan antara bahan terlarut dengan bahan yang pelarutnya, maka tentu orang yang gampang dehidrasi ya, atau kondisi dehidrasi yang lama akan mencetus akan terjadi. Pantes ya orang tua kurang minum nih, pasti selalu gitu kalau ada masalah batu ginjal nih kurang cairan gitu ya dok ya. Atau misalnya secara geografi orang yang tinggal di daerah panas misalnya akan jauh lebih banyak. Yang terlalu dehidrasi ya. Benar. Pada prinsipnya ya status dehidrasinya gitu. Pengaruhnya sampai ke situ ya dok ya. Kemudian untuk usia tadi berpengaruh ya. Kalau untuk anak-anak adakah ditemukan kasus bahwa terkena batu saluran kemih ini dok? Nah untuk anak-anak biasanya ada memang yang terlahir dapat batu di dalam saluran kemihnya ada juga. Oh iya, itu seperti apa dok? Faktor keturunan kah atau biasanya anak-anak lebih seringnya itu karena dehidrasi ya. Dari anak-anak biasanya lahir misalnya pada saat di dalam kandungan mungkin kan. Bisa terbentuk batu. Biasanya orang-orang tertentu yang memiliki genetik tertentu dari orang tuanya akan gampang terbentuk batu. Oh, ada ininya ya, ada historinya berarti. Ada historinya pasti. Selain dehidrasi ya faktor risiko yang lain tadi memang genetik menentukan. Jadi misalnya kita keluarga kita, bapak atau ayah kita misalnya atau kakek misalnya ada riwayat batu, tendensius itu akan memiliki risiko nanti untuk terjadi batu juga buat keturunannya gitu. Oh baik, jadi seperti itu kompleksnya ya dok ya, bahwa berarti kalau ada sebelumnya riwayat kemungkinan ada bisa terjadi kepada anaknya. Itu berarti langsung terdeteksi di usia muda atau dia akan lama dulu, tunggu numpuk dulu baru kelihatan dok? Nah itu seperti apa kalau yang udah dari lahir misalnya udah dapat batu? Kalau yang baru lahir, saya pribadi pernah dapat yang umur 1 tahun ya. Iya, gimana itu dok? 8 bulan tepatnya. Biasanya pasiennya anaknya itu selalu menangis pada saat kencing. Oh, ada terasa nyeri sakit atau apa? Anaknya selalu menangis pada saat kencing, kemudian kadang-kadang kencingnya disertai berdarah di dalam popoknya gitu. Ternyata pada saat di USG ada batu kecil di dalam kandung kemih gitu. Nah, membahas ini nih dok, ada juga berarti yang langsung disunat anaknya dok, itu ke situ perginya dok? Atau sebenarnya yang disunat itu kalau kita curiga faktor, kan dia gini, selain dehidrasi, penyebab terjadinya batu itu juga karena adanya obstruksi atau penyumbatan. Artinya aliran kencing itu harusnya keluar habis gitu ya. Tapi pada saat terjadi proses stasis, maka kristal yang notabene ada di dalam urin itu nanti akan numpuk. Lama-lama stasis itu akan mencetus, akan terbentuk inti batu dan tidak terbentuk lampias batu. tadi ya dok ya, tidak selesai. Nah salah satu penyebabnya kalau pada anak-anak misalnya kenapa harus disunat, mungkin saja anak itu phimosis atau penyempitan di ujung kemaluannya itu. Iya, sering juga begitu. Jadi banyak faktor juga ya dok ya. Baik dok, mohon izin dok, nampaknya sangat menarik tapi kita jeda terlebih dahulu ya dok ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan Dr. Ardiansyah, yaitu spesialis urologi yang sangat luar biasa sekali hari ini telah hadir di TVRI Jambi. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menghubungi kami melalui telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silakan menghubungi kami Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputar tema kita hari ini. Tentunya Anda akan bisa langsung
bertanya dengan dokter spesialis urologi yaitu Dokter Ardiansyah. Baik dokter, sambil kita menanti nih pemirsa ada yang bertanya seputar tema kita hari ini nih. Menarik pembahasan kita tadi, sudah menjelaskan tentang definisi, menjelaskan tentang bagaimana kondisi dari batu ini tadi ya, yang batu kata dokter tadi ya, bahwa dokter spesialis urologi bukan tukang batu ya dok ya, tapi memang lebih spesifik ke dalam yang ditindakinya memang batu. Karena mungkin ada yang mengira bahwa spesialis urologi ini sama kayak spesialis penyakit dalam, kan di dalam dok. Nah, lagi gitu kan dok. Nah, makanya mungkin jadi pemirsa lebih tahu dari program Hidup Sehat kita pada hari ini bahwa spesialis urologi itu lebih kayak memang ke bagian yang khusus untuk saluran perkemihan. Baik dokter ya. Sekarang kita membahas tentang gejalanya nih dok. Ini kan tadi udah dokter jelasin definisinya, kemudian seperti apa posisi batunya. Nah, sekarang kalau untuk gejala awal nih dok, untuk seseorang yang terkena penyakit atau memang ada kendala batu di saluran kemihnya ini seperti apa nih dok gejala awalnya dok? Ya, jadi gejala atau manifestasi klinisnya itu sangat bermacam-macam ya. Tadi sudah saya singgung tergantung nanti lokasinya di mana. Nah tapi kalau batu di ginjal, ya, kita mulai dari atas. Kalau batu di ginjal biasanya kadang-kadang dia merasakan nyeri di daerah pinggang di belakang. Oh, kiri kanan dok atau pengaruh posisi? Ginjal kita ada dua, tergantung posisinya. Kalau di kiri dia akan merasakan nyeri di kiri. Tergantung batunya lokasinya di mana. Baik. Nah, tapi kalau batunya sudah mulai turun ke ureter, nah biasanya itu yang sering datang ke IGD biasanya. Yang karena pasiennya kesakitan sekali, disebut kolik abdomen biasanya ya, kolik. Nyerinya itu biasanya sakit. Bahkan kalau pasien-pasien saya yang perempuan katanya lebih sakit daripada saat dia mau melahirkan. Wah, begitu ya dok ya? Saking sakitnya. Biasanya memang orang cenderung akan datang ke IGD. Sakitnya itu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kesakitan. Oh. Nah tiba-tiba setelah baru mau menjelang ke IGD, sakitnya hilang. Bisa begitu dok? Ya, karena posisi batunya dok? Ya, jadi pada saat batu yang di ginjal sudah mulai turun di ureter, pada saat pertama kali dia menyumbat, langsung maka dia akan kesakitan. Sontak sakit banget gitu dok? Nah di ureter itu ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu akan berusaha untuk mendorong si batu keluar. Oh, nah pada alami saat ya? dia mendorong itu, batu akan turun dan itu pasien akan kesakitan lagi. Benar begitu. Sakit lagi, nanti berhenti lagi, sakit lagi, ya hilang timbul begitu. Nah dan kadang-kadang nyeri itu akan dirasakan menjalar sampai ke perut. Oh baik dok. Sampai ke perut, ke pusat atau bahkan sampai ke daerah bagian dalam lipat paha. Nah kadang-kadang juga disertai dengan kencingnya berwarna merah atau berdarah. Oh, itu berarti di dalam sudah ada yang terluka, dok, atau seperti apa? Makanya tadi saya bilang bahwa batu itu kalau di beberapa daerah disebut batu karang karena bentuk si batu itu memang tajam gitu. Menyakitkan gitu ya dok ya? Pada saat dia turun, dia akan mengiritasi nanti saluran si ureter sehingga akan menimbulkan perdarahan. Begitu. Mungkin saja perdarahan itu tidak terlihat, ya, tidak secara gross gitu, tanpa dengan kasat mata nggak kelihatan memang perdarahannya, ya. Tapi ada juga yang berdarah yang tidak tampak sama sekali dengan kasat mata, namanya mikroskopik hematuri. Jadi orang-orang biasanya di IGD kalau datang dengan keluhan seperti itu curiganya batu, biasanya akan dimintakan pemeriksaan laboratorium air urinnya. Nanti akan terlihat nanti ada perdarahan. Oh, berarti tidak selalu bakalan terlihat keluar bahwa atau air seninya merah, tidak perlu seperti itu juga ya dok ya? Atau bahkan mungkin tidak bisa berkemih jadinya dok karena saking tadi jika batu itu ternyata berhasil turun masuk ke dalam kandung kemih. Kalau seandainya batu itu masuk di dalam kandung kemih, logikanya harusnya bisa keluar ke uretra. Iya, itu gimana karena dok? ukurannya lebih kecil. Si diameter ureter itu jauh lebih kecil dibandingin diameternya si uretra. Iya benar. Harusnya bisa keluar. Atau dari lubang kecilnya bisa keluar, apalagi yang besar. Benar. Tetapi pada orang-orang tertentu, misalnya sebut saja pada orang-orang tua misalnya ya, yang memiliki prostat yang tinggi, atau mungkin orang muda yang memiliki riwayat penyempitan di saluran kencingnya di bawah, maka batu yang tadi yang harusnya bisa keluar, nggak bisa keluar, tertahan di dalam kandung kemih. Nah kalau tertahan di dalam kandung kemih, mungkin kalau ukuran batunya kecil, mungkin pasiennya tidak akan merasakan apa-apa. Tidak akan keluhan, Tetapi ada keluhan. dengan adanya batu itu, maka akan terus terjadi proses pertumbuhan batu. Jadi beranak pinak deh dok? Jadi makin bisa banyak? beranak pinak atau makin besar. Nah, pada saat batunya sudah cukup besar menimbulkan keluhan, nah biasanya kalau batu di dalam kandung kemih, orang akan mengeluh nyeri pada saat buang air kecil. Dan spesifiknya biasanya nyeri pada air berkemih. Artinya dia kencing biasa-biasa saja, di air berkemih itu rasanya sakit. Dan kadang-kadang disertai dengan kencingnya berdarah, di air berkemih itu juga. Dan kadang-kadang disertai sering-sering kencing yang nggak tertahan, sering kencing malam, ada gejala lower urinary tract symptoms namanya ya. Setelah ada batunya di dalam kandung kemih.
Oh, Nah, berarti mungkin saja batu yang di dalam kandung kami itu walaupun cukup besar gitu, tapi masih bisa keluar. Tapi bisa ya, Dok? mungkin saja bisa. Ada Tetapi berarti dia seperti itu. tertahan di ujung atau di sepanjang saluran uretra. Iya. Namanya batu uretra. Nah, kalau keluhannya begitu biasanya orang nggak bisa kencing sama sekali jadi. Begitu. Ini semua tindakan yang akhirnya nanti tentang batu ini memang harus dibedah atau dilakukan operasi atau seperti apa, Dok? Atau bisa nanti hilang sendiri dengan segala sesuatu yang dilakukan? Ya, jadi kalau treatment tentu tergantung di mana lokasinya. Nah, kalau batunya di ginjal, batunya kecil ya rata-rata kurang dari 10 mm dan tidak ada tanda-tanda penyumbatan di dalam ginjal atau tidak ada tanda-tanda infeksi, orang-orang yang tidak bekerja dengan membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya, biasanya kita tidak harus dioperasi gitu. Oh. Kita observasi saja dulu gitu. Kecuali kalau ada keluhan dia. Nah, tetapi kalau batunya sudah besar, menyumbat begitu, batunya di ginjal, ya tidak harus juga harus operasi dibelah. Karena kita sudah punya teknologi khusus gitu, yang minimal invasif. Jadi secara umum nanti penata laksanaan untuk operasi itu nanti kita akan bagi 3 jadinya. Ada yang invasif, minimal invasif, dan yang non invasif. Invasif ini seperti apa, Dok? Invasif tindakannya, itu Dok? kita lakukan operasi terbuka seperti zaman dulu gitu. Oh, oke. Kita keluarkan operasi terbuka, kita keluarkan. Kalau yang pakai laparoskopi atau apa, Dok? Yang Nah, kamera laparoskopi dimasuk? mungkin Itu bisa kita pilih, tapi dia kita masukkan kategori minimal invasif bisa. Tapi Pada itu kan batu- tidak bedah besar ya, Dok? Iya. Yang Itu terbaru seperti lagi apa? kita punya kalau untuk batu di ginjal kita punya PCNL ya. Apa itu, Di Dok? PCNL itu orang pada umumnya bilang dibor gitu. Oh, benar, Kita Dok. Benar-benar bor. dibor ya, Iya, Dok, ya? benar-benar kita bor untuk mengakses ginjalnya, kita bor dari pinggangnya. Nanti setelah dibor ukurannya cuma 1 cm Berarti bornya. kecil ya? Kecil. Dimasukkan saja Nanti dari situ, seujung ya, bor? Dari alat sudah kita bor, kita masukin seat namanya untuk ada akses alat. masuk ke ginjal, alat-alat khususnya baru kita laser, kita pecahkan batunya. Oh, itu Itu sudah kalau untuk di sangat ginjal. ini ya, yang mutakhir ya, Yang yang mutakhirnya. Atau mungkin kalau batu tertentu, batunya kecil 15 mili gitu ya, pasiennya nggak mau dioperasi dan tidak ada tanda-tanda infeksi, ya biasanya kita getar aja atau di SWL atau apa aja. hilang, Dok? Masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya. Oke, itu teknik seperti apa, operasinya. Dok? Kalau di SWL, pasien tidak perlu dimasuk kamar operasi. Oke. Jadi pasien datang ke poliklinik, kita punya alat di SWL di Raden Matahir, tinggal tidur aja. Nanti alatnya ditempel di daerah Getar ginjal gitu ya? yang kena, Biar bergetar-getar? nanti akan kita getar dari luar. Oh, Harapannya nanti pecah batunya dalam ukuran yang kecil-kecil, nanti akan keluar Bisa secara keluar spontan nanti sendiri. dari saluran kencingnya. terjadi pengulangan kah untuk yang ini, untuk Oh, iya. tindakan yang ini? Heeh. Jadi bukan karena tindakannya sih, tapi setiap seseorang yang sudah pernah riwayat batu, ya, sudah dioperasi bersih misalnya Iya, ya, dia akan tetap memiliki resiko berulang. Ada kemungkinan muncul kembali ya, Sekitar Dok, ya? 25% kejadiannya dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kena batu. Ada. Dan mungkin seperti ini, Dok. Kalau misalnya sebelumnya di batu ginjal nih, udah turun nih di ureter nih. Terus nanti di ginjalnya bisa ada lagi, bisa kemungkinan seperti itu Bisa. ya, Dok, ya? Jadi bisa penuh loh, Dok, kalau tidak ada dilakukan tindakan apapun atau Makanya yang pemeriksaan paling apapun. penting sesudah operasi, kalau saya selalu ingatkan ke pasien saya, minimal di surveillance ya setiap setahun sekali, nggak ada salahnya kita lakukan ultrasonografi kan. Ultrasonografi kan nggak invasif ya, tinggal datang ke poliklinik, kita tempel aja probe USG hanya untuk mendeteksi. Pokoknya medical Ada apa check up tidak. lah Iya. ya. Jadi pada saat di USG nanti ketemu misalnya sudah ada mulai kristal-kristal kecil-kecil begitu yang 2 mili, 1 mili gitu, mungkin masih bisa dibantu dengan minum obat atau minum air yang banyak. Paling juga kalau kristal kan kalau kecil 1-2 mili akan keluar sih sebenarnya. Seharusnya seperti itu ya, Seharusnya Dok, ya. keluar, gitu. Berarti itu kita bahas kembali ke pola hidup sehat nih, Dok, ya. Harusnya sih. Sesuai dengan program kita nih, Dok. Berarti kembali lagi tetap dengan pola hidup sehat. Dan pastinya setelah saya dengar tadi bahwa seperti kayak minum, berarti makanan juga berpengaruh nih, Dok, ya. Iya, berpengaruh. Nah, ini seperti makanan apa nih, Dok? Atau kayak penggemar jengkol itu berpengaruh, atau ada makanan tertentu malah yang sebaiknya dihindari atau dikurangi, atau ada yang harus dikonsumsi nih, Dok, untuk masalah dari saluran kemih ini nih, Dok? Yang Seperti apa? dihindari sebenarnya secara spesifik sih paling mungkin jengkol ya. Itu memang beneran ya, Dok, ya? Saya Tapi kira tidak karena semua hanya orang. aroma. Tidak semua orang ya. Ada orang-orang yang sangat sensitif dengan jengkol ya. Jadi jengkol itu dia memiliki toksik ya. Benar. Racunnya itu ya, toksinnya itu yang menyebabkan terbentuk kristal-kristal jengkol gitu. Oh, jadi malahan dia pemicu ya? Iya. Pemicu, jadi Tetapi nggak semua terbentuknya. orang. Oh, Ada berarti orang tergantung daya tahan tubuh seseorang. Sensitivitas seseorang terhadap itu. Sensitivitas. Contohnya misalnya kemarin, saya punya dapat pasien Ya. sudah berulang-ulang sebenarnya kena batu, sudah dianjurkan jangan lagi makan jengkol karena setiap dia makan jengkol terbentuk batu. Waduh, berat juga nih, Dok, Iya. ya? Hanya makan sepotong kerupuk saja dia sampai Bisa gagal ginjal dan harus cuci darah bisa.
Ada yang seperti itu Ada banget. seperti itu. Berarti tergantung sensitivitas seseorang terhadap terhadap jengkol tersebut. iya, organ tubuhnya sendiri juga Dengan berarti si ya. jengkol gitu. Itu Oke. bisa. Nah, itu salah satu faktor yang mencetus orang bisa. Jadi tapi saya sekeluarga misalnya kita makan jengkol kan tidak semuanya yang kena keracunan Benar. jengkol kan. Iya, iya, itu seperti Orang-orang apa, Dok? tertentu ya. Berarti Makanya saya tergantung bilang diri. tergantung sensitivitas seseorang. Nah, itu yang makanan yang sering mencetuskan batu. Nah, tapi untuk menghambat juga banyak. Apa Ya, aja tuh, Dok? bisa kita hambat dengan makanan. Contohnya banyak makan jeruk. Di dalam jeruk itu ada citrus ya, sitrat ya. Karena sitrat itu bisa menghambat terbentuknya pengikatan antara kalsium dan oksalat untuk membentuk batu. Pengkristalan itu tadi Iya. ya, Dok ya. Dia bisa Jadi dia menghambat biar- jadi ya. Gitu. Saya baru tahu ternyata, Dok. Kan ada juga yang saya pernah dengar nih, kalau jengkol tuh katanya baik untuk kesehatan, Dok. Nah, itu gimana nih, Dok? Atau itu hanya mitos atau cuma hanya gimmick aja nih, Dok? Seperti apa nih, Dok? Saya pernah dengar juga, Dok. Gimana menurut Saya dokter? juga tidak pernah baca ya langsung tentang literatur yang Beneran bagaimana ya, sih efek jengkol itu terhadap kesehatan ya, apa manfaatnya, kandungan vitaminnya apa segala macam, saya nggak pernah baca. Tetapi saya sebagai urolog memang kebanyakan menerima jeleknya si jengkol itu gitu loh. Oh, nah begitu ternyata Biasanya ya, datang Dok. habis makan jengkol 1-2 jam datang ke emergency ke IGD misalnya. Langsung ada Kesakitan dampaknya. pinggang, ya biasanya pinggangnya sakit, kencing sedikit-sedikit gitu. Terus kencingnya disertai berdarah. Yang biasanya kita dapat kayak gitu, makanya sebagai urolog ya nggak pernah ketemu yang manfaatnya gitu loh dari jengkol. Yang kebanyakan orang datang ke saya karena habis makan jengkol malah dapat buruknya gitu loh. Nah, kalau untuk pete, Dok, ini kan satu tali nih, Dok. Satu tali ya. Kalau pete gimana nih, Pete Dok? sih lebih jarang dibandingin jengkol ya. Oh gitu ya, Lebih Dok jarang, ya. tapi bukan berarti tidak ya. Tapi Jarang saya dapat kemungkinan- yang orang habis makan pete misalnya langsung kena ini. Tapi paling sering jengkol sih. Ya, berarti pemirsa TVRI Jambi cukup berhati-hati juga ya, Iya, Dok harus ya. berhati-hati ya pada Kita nggak prinsipnya. bukannya melarang, tapi tergantung sensitivitas Sensitivitas, terhadap kita juga terhadap makanan ya, Dok ya. Karena saya pernah ditanya sama pasien saya. Iya, Dok, Mereka gimana? sekeluarga, kok cuma bapaknya yang kena, yang lain enggak, kata dia gitu. Oh iya, jadi Dan bapaknya selalu berulang-ulang seperti itu. padahal Kok di yang rumah makannya itu sama. Rame-rame gitu. Benar. Kalau ditanya lagi, bapaknya cuma makan sedikit kok dok, kayak gitu. Kok bisa Kuat ya saya sekali jawab? pengaruhnya, Mungkin Dok. ya, sensitivitas terhadap ya toksin yang dikeluarkan si jengkol tadi. Sama kayak dokter bilang tadi, asam urat juga pemicu Iya, adanya asam batu ini urat. tadi. Iya, asam Loh, urat asam urat kan kalau kita telusurin pola makan juga, misalnya terlalu banyak makan yang hijau-hijau atau sayur-sayuran kan jadi asam urat. Nah, itu berarti kan tergantung juga ke Tergantung, sensitivitas iya. tubuh seseorang ya, Iya. Dok ya. Nah, kalau dari asam urat itu sendiri, Dok, berarti orang yang gejala terkena asam urat, dia habis yang dia makan itu berarti yang akan terjadi pengkristalan juga atau seperti apa? Ya, sama halnya tadi secara basicnya sama gitu. Konsentrasi si asam urat itu terlalu tinggi di dalam darah, nanti akan difiltrasi di dalam ginjal, itu akan membentuk kristal asam urat gitu. Jika seandainya kristal itu konsentrasinya terus tinggi di dalam darah, yang difiltrasi juga akan makin banyak. Nah, kristal yang asam urat itu lama-lama nanti akan gabung bentuk batu jadinya. Oh, itu jadi meradang gitu ya. Jadi makin banyak deh ya, Dok Makin ya. banyak jadinya. Ternyata sekompleks itu ya, Dok, kalau untuk pola makan. Kemudian kalau untuk pola hidup sehat nih juga nih, Dok. Ada nggak berpengaruh malah olahraga terlalu berlebihan malah menjadikan itu buruk, Dok? Nah, ini kalau untuk ke saluran. Batu. Iya, batu. Atau gimana? Ya, yang paling penting kita harus pahami bahwa terbentuknya batu itu karena adanya proses dehidrasi yang lama gitu. Oke. Karena kita di dalam air kencing kita sudah ada kalsium atau oksalatnya atau kristalnya ya begitu ya. Tetapi dia terbentuk apa tidak itu akan tergantung nanti konsentrasi antara pelarut dan terlarut tadi. Yang terlarut adalah kalsi kristalnya, pelarutnya tentu air minum. Jadi kalau olahragawan gitu ya, Iya, Dok. asal dia bisa menjaga tetap dehidrasi Seimbang supaya seimbang tidak. ya, terrehidrasi istilahnya ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Oh, berarti bukan Yang penting karena dehidrasi itu jangan dibiarkan berulang-ulang lah gitu. itu sangat membahayakan sekali ya, Dok ya. Makanya nanti penting sekali asupan air minumnya berapa. Nanti kita harus tanya tuh. Iya, Berapa Dok. banyak minum sehari kita harus tanya. Itu berapa, Dok, sebenarnya, Dok? Sebaiknya segalon. Segalon. Kalau yang simpelnya tuh sebenarnya kan banyak ya. Ada yang bilang 8 gelas sehari, ada yang bilang 2 liter ya. Tapi kan sangat sulit kadang-kadang. Iya, mau ngitungin gelas ya, Dok. Iya, makanya. Jadi Atau saya di stok nih gelas 8 di meja. Kalau udah habis gelas keempat, oh berarti udah 4 gitu, Dok. jadi menurut saya yang paling simpel itu ya lihat aja ya warna air kencing kita sih sebenarnya. Dari situ Kalau ya. kita ke toilet-toilet di mall misalnya kan, atau di bandara Bisa tuh ada biasanya bagaimana kan status hidrasi kita gitu kan, ada Oh, warna iya air iya iya kencing benar segala benar macam. benar. Nah, upayakan aja setiap hari kalau bisa kencing itu ya memang warna air kencingnya seperti air mineral gitu, bening
kuning begitu. Jadi Artinya kalau kita tidak dehidrasi. kalau berwarna berarti wah ini kurang Berarti minum kita kurang nih. minum. Berarti bisa langsung, apalagi terhadap anak-anak ya dok ya, yang paling malas minum ini kan anak-anak Iya. dok. Ketika kita mengontrol melihat dia sedang BAK, buang air kecil, berarti kalau misalnya kuning, oh ini kurang minum nih, Iya. bisa langsung gitu aja kita Bisa diagnosis. gitu. Ya jadi tapi tidak harus langsung disuruh gelonggongan gitu minum banyak. Langsung minum segalon bukan ya dok ya? Tapi Karena rutin. iya kan kita punya reseptor sendiri untuk dehidrasi kan di dalam sel kita kan ada baru reseptor namanya kan. Jadi ya kita udah tahu kapan harus minum. Iya. Itu udah tahu tuh ada refleksnya sendiri gitu. Baik, baik dok. Sangat luar biasa sekali dok. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya dok ya. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan Dr. Ardiansyah, spesialis urologi, yang mana beliau telah menjelaskan banyak hal, yaitu tentang tema kita hari ini, yaitu kenali sejak dini gejala batu saluran kemih. Bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung menghubungi kami di line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741, atau di nomor 0811 7433 133. Silakan langsung menghubungi kami Sudut TVRI Jambi dan bisa langsung bertanya dengan spesialis urologi yaitu Dr. Ardiansyah. Baik dokter, menarik pembahasan kita tadi nih dok. Sudah banyak dokter jelasan tentang definisi hingga sampai ada efek makanan tadi ya, yang jengkol tadi nih. Oh pemirsa pasti yang suka jengkol agak shock nih dengarnya nih dok. Karena aduh gimana gitu, mungkin bisa diatur aja ya dok ya, dikurangin gitu. Atau memang beneran baiknya nggak usah dok kalau untuk jengkol ini sendiri dok? Iya tergantung orangnya sih, kalau suka masuk ke misalnya gini dia sudah makan jengkol, habis itu ke IGD gara-gara kejengkolan. Aduh gitu dok. Habis itu tetap juga mau mencoba gitu, berarti dia hobi masuk rumah sakit. Ketemu pasien ada yang ngomong kayak gitu ya dok ya? Pada umumnya emang begitu ya. Sudah dikasih tahu karena memang ya hesitate untuk makan jengkol itu lebih besar daripada triggernya ya, kepengennya itu loh. Iya gitu. benar-benar. Jadi Dan lebih nahan, gitu. diri kita sendiri adalah diri kita sendirilah yang tahu ya dok ya, seperti apa kesanggupan kita terhadap sesuatu begitu ya dok ya. Nah dok, lanjut dok tentang bagaimana sih dok penata laksanaan kalau untuk seseorang sudah terdiagnosis penyakit ini dok, atau ada batu di saluran kemihnya, mungkin bisa dijelaskan mulai dari yang ringan atau yang sedang atau sampai yang operasi nih dok. Karena dokter tadi cerita sebelum kesini aja udah langsung ada kegiatan operasi. Nah, seperti apa penata laksanaannya, dok? Boleh dijelaskan, dok, silakan. Jadi secara umum ya pemilihan tindakan itu akan tergantung lokasi dan ukuran batu. Oke, dok. Ya. Jika ukuran batunya lebih dari 15 mili, ya kalau kita bicara di ginjal yang ukuran batunya lebih dari 15 mili, biasanya kita anjurkan untuk dioperasi. Nah, tetapi pilihannya bermacam-macam. Kita kategorikan jadi yang ada invasif, minimal invasif, yang non invasif. Yang modalitas yang invasif ya tentu orang sudah biasa yang operasi di belah terbuka gitu ya. Tapi saat ini sudah mulai kita kurangi untuk operasi yang invasif, makanya kita beralih ke yang minimal invasif tadi. Batu di ginjal untuk kita di Rumah Sakit Raden Matahir sekarang kita lebih cenderung menggunakan yang minimal invasif. Minimal invasif tadi contohnya PCNL atau orang awam lebih kenal dengan sebutan dibor ya. Atau bisa menggunakan RIRS namanya, di laser juga tapi tanpa harus ngebor. Jadi kita masukin alat fleksibel endoskop dari saluran kencing di bawah dari uretra sampai ke ginjal nanti. Habis itu kita pecahkan batunya menggunakan laser. Itu tetap bios total ya dok ya? Ya di bios total. Atau pada kondisi tertentu pasiennya tidak mau dioperasi dibelah gitu ya, masih bisa kita upayakan dengan mini yang non invasif sama sekali ya. Contohnya menggunakan SWL. SWL itu menggunakan gelombang ultrasound ya. Kita shockwave, dia menggunakan alat khusus, pasien cukup tidur saja, tempelkan alatnya di pinggang, kemudian nanti akan kita getar batunya menggunakan alat gelombang tadi. Oh begitu. Nah cuma masing-masing yang ke pemilihan pengobatan treatment tadi itu akan berbeda hasilnya, dan keuntungan plus minusnya akan berbeda-beda memang. Kalau operasi dibelah ya mungkin batunya bisa dikeluarkan, hampir 99,99% bisa keluar batunya. Cuma ada luka besar dan pasiennya akan sulit untuk pemulihannya lebih lama jadinya. Kalau dibor hasilnya hampir mirip dengan operasi dibelah, lukanya cuma kecil ya, 1 cm paling maksimal 1,5 cm. Yang di RIRS juga begitu tanpa ada luka ya, cuma kalau untuk batu yang lebih besar mungkin memerlukan tindakan yang berulang. Bisa berulang kali ya, iya bisa berulang.
Sedangkan di SWL mungkin ya batunya mungkin bisa pecah tapi tidak bisa keluar. Oke. Karena dia hanya dipecahkan dari luar. Harapannya dengan pecah ukurannya kecil-kecil bisa keluar secara otomatis dengan bantuan gaya gravitasi dan dorongan air urin aja gitu. Nah, untuk informasi pemirsa nih dok, itu kan dokter dari rumah Tahir nih dok, itu di cover BPJS nggak dok? Di cover semuanya. Ya biar pemirsa Semuanya kan di-cover. kalau ada yang mengalami gejala ini kan jadi tidak takut untuk datang ke dokter gitu kan, konsultasi. Oh itu di cover semua? Di Dok? cover semua. Semua tindakan, mau sampai Semua yang tindakan. laser, sampai yang Mau di laser mulai dari yang terakhir ya kalau misalnya batu di ureter ya kalau ukurannya lebih besar, pasiennya nggak mau dibelah ya kita laparoskopi juga semuanya di cover sama BPJS. Oh, itu pilihannya ke pasiennya sendiri dok, atau memang dari Tergantung urgensinya? dari ukuran batu dan di mana lokasi batunya. Nanti modalitasnya gitu. Jadi memang bisa kita lihat dari bagaimana ukuran dari Ukuran batunya. batunya dan lokasinya di mana. Karena kan kita memikirkan efektivitas sih sebenarnya. Misalnya kalau ukuran batunya lebih dari 2 cm, pilihannya kita antara operasi di belah atau di PCNL. Tapi kalau seandainya pasiennya minta di SWL, ya bisa-bisa saja, tapi kan itu tidak efektif. Gitu. Benar-benar. Ibaratnya kita dari sini disuruh jalan kaki ke Jakarta kan nggak mungkin gitu. Iya, nggak sanggup lah dok. Sanggup sih sampai Sanggup tapi ya sampai. kapan nyampenya gitu Iya ya. benar. Ya, Nah kira-kira untuk gitu. observasinya sendiri nih dok, misalnya seseorang sudah datang konsul dan sudah didiagnosis, oh batunya ukuran segini, segini, segini. Nah observasi dari semenjak konsul awal sampai ke operasi ini biasanya berapa lama dok? Nah, kalau untuk di batu di ginjal, kalau misalnya ukuran batunya cuma 2-3 mili gitu ya, biasanya kita tidak perlu tindakan untuk operasi gitu. Kita observasi aja. Apa yang diobservasi ya kita observasi minimal di USG 6 bulan sekali mungkin ya. Kalau tidak ada keluhan sama sekali. Nanti kita akan USG untuk menilai apakah ukuran batunya bertambah atau posisinya nanti akan berubah. Oh begitu. Nah, tapi kalau batunya sudah sempat pas Iya. misalnya pasiennya sudah kesakitan ya, kita sebut kolik ya, datang ke IGD terus kita USG, ginjalnya sudah mulai tersumbat, kita lakukan CT scan, batunya cuma sekitar 3-4 mm di dalam saluran ureter. Nah, kita juga nggak perlu buru-buru untuk dilakukan tindakan laser atau di URS ya, di laser batunya. Karena kadang-kadang ukuran batu 3-4 mili gitu, apalagi posisinya sudah berada di ujung, di muara si saluran ureter, masih ada kemungkinan bisa keluar. Nah, kalau saya pribadi, saya akan kasih obat dulu ya, obat untuk melapangkan salurannya, dibantu dengan obat-obat untuk anti peradangan biar nggak bengkak ya. Namanya eksklusif terapi namanya. Iya. Sambil kita tunggu nanti 1-2 minggu ke depan, ada yang menunggu sampai 4 minggu, nggak ada masalah. Oh begitu dok ya. Sepanjang pasien itu Nyaman tidak ada aja. tanda-tanda infeksi dan tidak ada kesakitan. Kesakitan. Artinya dia bisa mentoleransi rasa nyeri dengan obat-obat, cukup dengan obat-obat makan saja gitu. Saya rasa tidak perlu untuk buru-buru dia dilakukan tindakan. Oh seperti itu. Tapi kalau sudah makan obat, tetap juga sering sakit, ditambah lagi pasiennya sudah ada tanda-tanda infeksi di ginjalnya, lebih baik segera dioperasi saja. Begitu, berarti memang tergantung bagaimana Iya. ukuran batu dan kondisi Iya, pasiennya benar. dok ya. Tapi kalau batunya besar ya mungkin nggak bisa gitu. Baik dokter, sangat luar biasa sekali nih dok penjelasannya. Tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dok. Mohon izin kesimpulannya dok untuk program kita pada hari ini yaitu tentang tema kenali sejak dini gejala batu saluran kemih. Silakan dokter. Baik. Kesimpulannya batu di saluran kemih suatu istilah yang sangat luas ya, bisa kena di ginjal, di ureter, di kandung kemih ataupun di uretra. Nah, jadi yang paling penting adalah memastikan di mana lokasi dan ukuran batunya. Nah, untuk pencegahan yang paling penting adalah pastikan status hidrasi saja gitu. Dengan melihat ya yang paling simpel ya dengan melihat warna air kencing tersebut gitu. Nah, untuk orang-orang tertentu yang sensitif dengan jengkol, lebih baik hindari aja makan jengkol karena akan lebih mencetuskan terjadinya batu di kemudian hari nanti pada saat dimakan. Begitu ya dok ya. Baik dok, yang jelas tetap jaga pola hidup sehat. Makanya tujuan program kita ini nih dok. Iya, dong. Tetap harus menjaga pemirsa untuk jaga pola hidup sehat dan memang harus selalu saksikan program acara hidup sehat dok. Karena kita selalu setiap minggunya berganti-ganti nih dok tema dan dokternya. Oke. Baik dokter, terima kasih telah Terima hadir kasih. di Studio TVRI Jambi. Terima kasih juga Sangat sudah bermanfaat sekali dan semoga pemirsa TVRI Jambi juga teredukasi terutama tentang tema kita pada hari ini. Amin. Baik Dokter Ardiansyah Peredi Stompul, spesialis urologi, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah program acara kita pada hari ini. Saya Mawada Warahmah serta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.